Di zaman yang semakin maju ini, kita tidak pernah benar-benar lepas dari yang namanya sosial media. Setiap informasi datang silih berganti setiap harinya. Ada berita apa lagi ya hari ini? Tak hanya ikut mengkonsumsi, namun terkadang hasrat untuk ikut menyebarkan informasi sudah tidak terbendung lagi. Sebar ke sana, sebar ke sini. Hanya dengan satu sentuhan jari, dan ya, ratusan orang pun dapat melihatnya. Dan kini, berita itu sampai juga kepadaku. Berita apa ya ini? Ingin mengabaikannya tapi penasaran. Astaga, ternyata seperti ini. Tapi ini bener gak sih? Aku jadi bingung. Bertemu dengan teman-teman, ujung-ujungnya membicarakan berita yang tadi lagi. Yang satu bilang, gak gitu tahu. Dan yang lain, aku gak tahu sih, tapi katanya begini. Enggak, itu berita bohong tuh. Dan ya, begitulah, masing-masing sibuk dengan opininya. Entah itu benar, entah itu salah. Tidak ada yang benar-benar tahu. Hoax itu tuh kayak kabar palsu gitu Kak, jadi kayak nggak ada buktinya yang jelas. Belum tentu ada kebenarannya, itu merupakan opini-opini dari orang yang belum tentu itu fakta. Kita palsu. Hoax itu kabar yang tidak dipastikan kebenarannya. Hoax itu adalah berita bohong. Sering banget Kak, karena kan maksudnya kita di zaman milenial kan, jadi banyak kabar. Setiap hari kan ya, soalnya banyak kan dari berbagai media. Jarang sih, kadang-kadang doang. Saya sering mendengarnya sih dari sekitar. Sering banget. Dari sosial media, itu rating tertingginya berita hoax kan dari Instagram. Dan juga saya mendapat berita hoax itu misalnya dari teman-teman di sekitar saya. Dari media sosial sama teman-teman sih. Kalau berita hoax biasanya dengar dari teman-teman atau orang sekitar, lalu juga dari sosial media. Di televisi, di internet, YouTube, Facebook. Ratna Sarumpait. Jadi sebenarnya kalau untuk sangkut pautnya ke pemilu sih nggak ke pemilunya, tapi lebih ke subjek yang ada dalam pemilunya sendiri. Kayak misalnya Prabowo mendukung Ratna Sarumpait soal hoaxnya, padahal sebenarnya itu operasi, tapi dibilangnya dipukul orang. Ini saya belum pernah dengar, soalnya saya tidak mengikuti berita-berita pemilu. Itu yang surat suara ada berapa gitu, katanya udah diisi, tapi saya nggak tahu itu udah diisi atau belum sebelum hari pemilu. Sekarang belum. Banyak sih, seperti kampanye-kampanye gitu. Hoax itu menurut saya nggak pernah nyari definisi pastinya apa sih, tapi setahu saya itu berita yang tidak valid, berita yang informasinya tidak benar sesuai dengan kenyataannya. Sesimpel itu sih. Mendengar berita hoax mungkin nggak sering-sering amat ya, karena saya nggak pernah aktif mencari gitu. Jadi ketika saya tahu judulnya aja udah kayak aneh-aneh dan sumbernya tidak valid, saya biasanya tidak memilih untuk membacanya. Jadi saya skip gitu. Mungkin kalau keseharian bisa 1-2 berita hoax yang saya sentuh baca di judulnya aja, tapi saya tidak terusin baca sampai detail.
saya tidak aktif mencari berita, biasanya saya dapat berita hoax itu ya dari Line Today, ya kan? Line Today notifnya masuk ke kita, jadi pas ingat baca-baca judulnya kurang lebih udah tahu itu berita hoax, sehingga ya kebanyakan dari situ. Kalau dari sumber-sumber lain saya nggak pernah aktif mencari. Saya orangnya cuek sama berita hoax, maksudnya saya nggak usah gubris, saya nggak usah pertanyakan, dan saya nggak apalagi menyebarkan gitu, saya just cuma singkirin aja. Tapi seingat saya berita-berita seperti kayak antek asing, terus menggunakan anak kecil sebagai alat kampanye, yang kayak gitu-gitu sih, yang which is saya tahu itu nggak benar setelah saya cross check. Ya, dampaknya saya cukup prihatin ya, karena banyak orang yang kemakan hoax gitu. Dampaknya ya bisa jadi bukan cuma salah milih pemimpin yang lebih baik, tetapi mungkin bisa juga menyebarkan kebencian, ya kan, rasisme, dan bahkan bisa memecah-mecahkan negara ini, karena bukan tentang memilih siapa yang, tapi bagaimana warga Indonesia punya kesatuan hati sih dalam menjalankan pemilu ini. Jadi karena hoax itu bisa jadi bukan pilihannya saja yang berbeda, tapi bisa jadi saling membeda-bedakan, dan bahkan treatment ke satu sama lain pun jadi berbeda hanya karena ras, suku, dan agama. Solusinya adalah yang mungkin kita harus mulai dari diri sendiri dulu untuk punya pemikiran kritis, bukan semangat mengkritisi, tapi pemikiran yang kritis, jadi nggak termakan clickbait atau nggak termakan hoax gitu ya. Dengan cara coba kita research dulu, cari tahu lebih jauh sebelum kita mengafirmasi suatu berita atau apalagi menyebarkan suatu berita gitu. Kita baca koran-koran atau sumber-sumber berita yang lebih reliable lah, seperti koran-koran yang sudah diakui secara nasional, TV channel yang juga sudah ya punya reputasi yang baik gitu. Jadi sumber-sumbernya kita harus pilih sih. Oh iya, tahukah kamu bahwa pemerintah memiliki undang-undang yang mengatur tentang pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong? Nah, sekarang kalian tahu kan kalau berita hoax itu merugikan? Sulit membendung arus berita hoax. Namun, kita dapat berpartisipasi dengan tidak ikut menyebarluaskannya. Jadi, kalau kamu dapat berita, periksa dahulu kebenarannya. Kalau samar-samar, ya jangan disebar. Ingat ya, samar-samar, jangan disebar. Katakan bersamaku. Lebih keras. Samar-samar, jangan disebar.